Benarkan Ibtu Rudiana diperiksa Propam Polri kasus Vina Cirebon, sudah ada 71 saksi. Polda Jabar mengonfirmasi soal ayah Eki kekasih Vina, yakni Ibtu Rudiana diperiksa Propam Polri. Pemeriksaan itu digelar tertutup tanpa awak media. Terbaru, penyidik kembali memeriksa beberapa saksi sebanyak 71 saksi di mana salah satunya adalah Ibtu Rudiana. Ia juga sempat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di Polres Cirebon beberapa hari lalu. Polda Jabar tak memberikan kepastian terkait waktu pemeriksaan Ibtu Rudiana ayah Eki oleh Propam, namun membenarkan jika pemeriksaan Ibtu Rudiana ini sudah dilakukan. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan pemeriksaan Ibtu Rudiana dilakukan oleh tim pengawas internal dan eksternal. Ya, dilakukan pemeriksaan, sudah dilakukan pemeriksaan, tim kemarin datang mengasistensi kami tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan, kata Kombes Pol Jules Abraham dikutip dari tayangan Kompas TV. Rabu, tanggal 13 Juni tahun 2024, malam. Jules mengaku belum mengetahui hasil pemeriksaan tersebut. Kita tunggu seperti apa pemeriksaan yang sudah dilakukan baik tim pengawas internal dan eksternal, kata Jules. Di saat hampir bersamaan, Ibtu Rudiana ternyata sempat mengirimkan utusannya untuk menemui Hotman Paris. Utusan itu mengaku Ibtu Rudiana ingin menunjuk Hotman Paris sebagai kuasa hukum dalam kasus tersebut. Sekitar 4 hari yang lalu, ada seorang oknum mengaku utusan dari Pak Rudiana ini, ungkap Hotman di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Hotman pun membongkar adanya pesan terselubung yang disampaikan utusan Ibtu Rudiana. Pesan terselubung yakni merayu tim kuasa hukum yang dipimpin Hotman Paris agar menyepakati bahwa Peggy Setiawan adalah tersangka pembunuhan Vina, seperti yang telah ditetapkan Polda Jawa Barat. Ada pesan terselubung bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ada apa ini? Kenapa baru sekarang bereaksi? Kata Hotman keheranan. Permintaan tersebut akhirnya ditolak Hotman. Hotman menganggap permintaan Rudiana terlambat dan seolah-olah hanya ingin menyelesaikan kasus ini, padahal belum jelas terungkap. Hotman menyampaikan pihaknya sudah sejak lama berupaya berkomunikasi dengan Ibtu Rudiana soal perjalanan kasus ini, namun tak ditanggapi. Akhirnya kami menolak menjadi tim kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat ada apa. Kenapa baru sekarang? Ucap Hotman. Sehingga seolah-olah targetnya yang penting Peggy dihukum, selesai, kasus ini selesai, rakyat puas, jadi ini tidak mungkin, tutup dia. Juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Eki. Begitu kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran karena anaknya kan yang korban si Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun. Tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum dan ham menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat ada mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah yang kepada dia dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Ibtu Rudiana disebut tangkap sendiri pelaku kasus Vina. Ex-jenderal ini ungkap kejadian sebenarnya. Ibtu Rudiana, yang kini menjadi sorotan di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki, disebut pernah menyalahi prosedur ketika menangkap para pelaku. Rudiana yang kala itu menjabat Kanit Narkoba Polresta Cirebon menangkap sendiri para pelaku setelah menerima informasi dari AF dan Dede. Seharusnya, penyelidikan harusnya dilakukan Satuan Reserse Kriminal Umum. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum 5 terpidana pembunuhan Vina dan Eki, Jogi Nainggolan. Ada informasi sesat masuk ke Rudiana dari AF dan Dede. Mereka itu pegawai cucian mobil. Informasi tanpa diolah, langsung main tangkap, ungkapnya, dalam video di kanal YouTube Diskursus Net. Informasi sesat itu, ucapnya, saat malam kejadian,
ada anak muda kumpul di gang depan warung. Diduga Rudiana telah menyimpulkan secara sepihak bahwa yang kumpul itu pelakunya. Mereka yang ditangkap, 8 orang itu, bukan pelaku pembunuhan, kata Jogi Nainggolan. Sementara itu, ex-Kapolda Jawa Barat kala itu, Irjen Pol Purn Anton Carlian memberikan keterangan terkait hal tersebut. Anton sudah mencari tahu terkait kesalahan prosedur itu. Menurut Anton, Ibtu Rudiana hanya menunjukkan terkait para pelaku tidak ikut melakukan penangkapan. Ternyata, saat itu, Kanit Narkoba itu hanya menunjukkan saja, tetapi yang melakukan penangkapan tetap dari Reskrim, Reserse Kriminal, ujar Anton Carlian saat ditanya Deddy Mulyadi di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Anton memaklumi bahwa Ibtu Rudiana turut mendampingi bagian Reskrim saat penangkapan. Pasalnya, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari almarhum Eki, anak satu-satunya. Mungkin kita juga lihat psikologis anak satu-satunya yang menjadi korban. Siapapun juga, janganpun kita, jangankan polisi, orang lain saja boleh menunjukkan pelakunya, ujar Anton Carlian. Selain itu, Anton juga sempat menanyakan terkait surat perintah penangkapan, Sprintkap. Berdasarkan keterangan Rudiana, namanya tak ada dalam surat tersebut sehingga disimpulkan bahwa Rudiana tidak ikut menangkap. Kendati demikian, Ibtu Rudiana kini sedang melakukan pemeriksaan oleh Propam Polda. Ini kita tunggu apakah betul beliau benar-benar melakukan penangkapan sendiri, pungkasnya. Egy Setiawan kini menjalani pemeriksaan tambahan dengan dicecar 28 pertanyaan terkait aktivitasnya di media sosial Facebook. Pertanyaan itu diberikan penyidik di Mapolda Jawa Barat pada Rabu 12 Juni 2024. Pemeriksaan terhadap Peggy dimulai sejak pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan selesai sekira pukul 18.30. Salah satu kuasa hukum Peggy, Muhtar, menyebut akun media sosial Peggy disita penyidik dan dijadikan sebagai alat bukti. Muhtar juga mengatakan bahwa teman-teman Peggy tidak ada kaitan dengan peristiwa tersebut, termasuk dengan para terpidana. Selain itu, Muhtar juga mengatakan bahwa adanya kemungkinan pemeriksaan tes kebohongan terhadap Peggy Setiawan batal dilakukan penyidik Polda Jabar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.